PTB, Pendidikan Teknik Bangunan. Teknik Bangunan dan Teknik Sipil, menghasilkan karya yang besar. Amin. Buat monumen ini, wah ini lulusannya Unima ini. Ya. Saya nggak tahu ya, apakah ada lulusannya Unima yang bangun apa begitu, misalkan patung gitu ya, patung atau yang gambar kaki di kawan-kawan itu arsitek dari mana? Atau kacang yang di kawan. Saya percaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar untuk Tuhan kita. Amin. Ya, Pastor Daud punya satu anak, banyak anak-anak rohani. Ada satu anak rohani itu dia kuliah di STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing di Manado ya, yang di luar pulau, saya kasih di luar Manado. Nah, baru-baru ini dia lulus sarjana 1 sastra Inggris. Terus saya tanya, "Dek, sudah wisuda?" "Sudah, Kak." "Terus ini apa rencana ke depan?" "Saya mau ngelamar jadi security kampus." "Hah? Nggak ada cita-cita lebih bagus dari security kampus?" S1 bahasa Inggris, sastra Inggris, jadi security kampus. Saya bilang gini, itu kalau meleset, kamu jadi cleaning service loh. Punya cita-cita itu yang besar, amin. Cita-cita jadi gubernur, meleset wali kota, betul nggak? Saya dulu cita-cita nikah sama Miss Universe. Memang nggak dapat. Tapi kalau Anda lihat istri saya, oh mirip Miss Universe. Wah. Namanya Joyce Kando. Saya dapat dia anugerah. Dia dapat saya musibah. Jangan kasih tahu ya. Tolong jangan kasih tahu, tolong, makanya saya nggak pernah bawa dia ke Unima. Tolong jangan kasih tahu, ini rahasia antara kita aja ya. Jadi ini kadang-kadang anak-anak ini harus punya mimpi yang besar. Nah saya mau kasih tahu kalian masuk Unima itu pasti rencana Tuhan, amin. Bukan rencana hantu, rencana Tuhan. Memang kalau dibalik hantu sih, tapi saya percaya rencana Tuhan. Saya lihat di Facebook ini nih, ini yang tembok ini, waduh, nanti saya bilang nanti setelah pulang saya mesti foto di situ. Siapa tahu saya dapat like. Masih berlangsung nggak ini? Oh, sudah ditutup. Ya, sudah ditutup. Padahal saya udah menyokok 1000 orang untuk like. Saya punya, ya sayang sekali udah ditutup. Ini di tembok ini ya, di tembok ini. Ini tembok yang keren ya, tembok keren. Ini bukan tembok ratapan ya. Nanti kalau nggak bisa bayar uang SPP jangan di sini. Tapi masuk kamar berdoa, amin. Takutnya nanti yang doa ini tembok ratapan ini, Pace, bukan tembok ratapan ini, Pace. Berdoa minta sama Tuhan Yesus, amin. Jadi punya mimpi yang besar, jangan kayak anak rohani saya ini. Ini anak-anak pemuda sekarang ini masih dikasih tahu punya mimpi yang besar. Saya juga jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang yang besar. Dimulai dari perut yang besar dulu. Cita-citamu apa? Ya Kak, Pastor Daud, saya sih cita-cita nggak usah muluk-muluk lah. Ingin menjadi sebatang lilin kecil. Ya untuk menerangi kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kamar kecil. Supaya orang yang buang air kecil kelihatan yang kecil. Airnya, bukan yang lainnya. Ini pikiran udah jorok ini. Nanti kalau punya istri ya yang kecil aja, kecil-kecil loh. Kamu tuh keturunan bonsai apa? Bilang, Tuhan saya Tuhan yang besar, amin. Saya anak raja. Saya anak raja. Raja segala raja. Tangan dong anak raja. Jadi kalian ini anak raja segala raja. Kalian ini orang paling kaya di dunia. Amin. Bilang kanan kiri, kau duduk di samping mahasiswa paling kaya di Unima. Kok tak pede? Loh, anak raja dangdut atau raja segala raja? Raja segala raja. Wah, enggak masuk ini ke Pak. Saya anak raja. Bilang. Saya raja segala raja. Bukan raja dangdut. Bukan raja hutan. Amin. Tepuk tangan. Supaya tahu. Saya mau baca satu ayat. Nanti kalau cerita begini tiba-tiba lupa khotbahnya. Ya. Saya pernah khotbah di Amerika, lupa buka ayat. Tiba Pak, tadi nggak terasa khotbah Pak. Tadi kan saya udah ngomong ayat, tapi nggak buka Alkitab. Ya, kita buka ya. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Ya, saya diberi kesempatan khotbah sampai jam 5 sore, jadi nggak masalah, santai aja. Ya. Itu gosipnya sih gitu ya. Kejadian 2 ayat 9. Yang Alkitabnya ada Alkitab boleh ya? Yang mana? Yang handphonenya Cina minta maaf mungkin nggak bisa ya. Ya. Yang nggak bawa numpang sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak bawa numpang sebelahnya lagi. Kalau sebelahnya nggak bawa, kali ini niat ibadah atau enggak? Ayo, ayat 9 kita baca sama-sama. Yang tadi pagi nggak baca Alkitab baca. 1, siap? Sudah? Yang ketemu bilang amin. Oke, saya hitung sampai 100, siap? Karena kalian ketawa, meremehkan, saya hitung sampai 1000. Yang penting kan 3 poin. 998, 999. Mana ayatnya? Ada di sini. Jangan berharap di sini. Ini cuma pura-pura Kak Prodi. 1000, 1, 2, 3.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang ayat 16, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Hari ini saya mau sharing, saya pakai bahasa ini ya, bahasa Indonesia. Biasanya saya khotbah bulan-bulan lalu pakai bahasa Manado banyak. Takutnya ada yang dari luar kalau nggak ngerti, saya pakai bahasa Indonesia ya. Ya karena ya kalau pakai bahasa Inggris ya agak repot, karena bahasa Inggris saya itu masih asli. Stupid doesn't play. Bodoh bukan main. Stupid doesn't play ya. Don't follow ya, jangan ikut campur ya. Bukan bingung kan Anda? Bahasa Indonesia aja. Saya mau khotbah judulnya kehidupan versus pengetahuan. Di Unima ini kalian menimba ilmu, walaupun ilmu nggak harus ditimba, yang ditimba itu air sebetulnya ya. Kalian menimba ilmu. Saya punya anak dan saya juga kuliah. Dulu saya pernah jadi dosen. Saya pernah sekolah teologi yang mereka bilang STH itu sarjana tinggi hati, tapi betul juga sih, kadang-kadang tinggi hati juga sih. Ya, kalau tidak percuma Yesus. Saya dulu juga dosen ilmu budaya karena pasca sarjana saya itu di FIB UGM. Kalau nanti saya mau cerita bagaimana perjalanan saya punya mimpi besar waktu saya kuliah di Harvest ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau beritahu begini. Tuhan membuat banyak tanaman di Taman Eden. Terus di tengah taman, di pusat, ini gambarannya, tipologi. Ada pohon kehidupan, itu melambangkan Yesus Kristus, betul? Ada pohon pengetahuan. Nah, kan Tuhan yang nanam pohon ini, semua pohon termasuk 2 pohon ini. Kenapa kok nggak boleh dimakan? Ini kan menurut saya, kalau orang bilang gerak melakukan sesuatu, nggak ada DP tujuan, nggak ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, ngapain ditanam? Saya dulu bertanya begitu, ngapain nanam pohon? Anda nanam pohon jeruk, jeruknya nggak boleh dipetik, nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual. Dan ngapain nanam pohon jeruk? Ngapain dia nanam pohon pengetahuan? Dulu saya bertanya, jangan kau makan. Loh, kalau saya jadi Adam, ya yang protes pasti bukan Adam sih, pasti Hawa, betul nggak? Kenapa yang protes Hawa? Karena mulut terbuka. Coba bilang Hawa. yang banyak ngomong kan perempuan kan? Coba Adam, tertutup kan? Nah, ya. Sekarang saya mau tanya, yang punya nafsu Hawa atau Adam? Hawa nafsu. Laki-laki nggak punya nafsu, gara-gara perempuan punya nafsu jadi nafsu. Makanya hati-hati ya, perempuan ini ya, hati-hati ya. Jauhilah Adam nafsu, nggak ada. Hawa nafsu, karena Hawa yang punya nafsu. Nggak diundang lagi sama Kak Prodi. Aduh, kayaknya sih. Nah, pohon pengetahuan ini nggak boleh dimakan. Terus waktu saya sekolah teologi, ini aneh ini. Kenapa nggak boleh dimakan? Terus saya mulai, ketika saya belajar berdua, saya baru tahu bahwa pengetahuan itu, manusia itu diciptakan tanpa pengetahuan. Loh, kalau makan, risikonya kalau makan buah pohon pengetahuan, kita tahu mana baik, mana jahat. Saya mau tanya, kalau kalian bisa membedakan apa yang baik sama yang jahat, itu sesuatu yang berguna nggak? Berguna dong. Misalkan nih kalau arsitek, oh ini kayu yang baik, ya kan? Ini kayu yang nggak baik, bagus dong, betul nggak? Oh ini arsitek yang baik, ini arsitek yang jahat, ya kan? Bagus kan, betul nggak? Ini rektor yang baik, ini rektor yang jahat, kok ke situ sih? Ya, kan baik, betul nggak sih? Loh, lalu saya bertanya, itu kalau makan boleh punya pengetahuan. Lalu saya belajar yang namanya sosiologi, Babel antropologi sama sosiologi. Ternyata ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menginstal pengetahuan. Kita ini identitasnya dependent being. Kita ini makhluk yang bergantung. Kita itu diciptakan untuk selalu bergantung sama Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan, semakin tinggi pengetahuannya, semakin rendah kebergantungan kita sama Tuhan. Betul nggak? Tuhan kita maha tahu, amin? Tapi orang Manado banyak yang sok tahu. Ini misalkan nanti kalian kan, misalkan saya pas sudah pernah kuliah, aduh kok mau kuliah mau bayar Tuhan, ini SPP itu mesti bayar, ini uang pendaftaran ini. Wah, saya dulu ketika masuk kuliah, saya belum tahu kebenaran ini. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan itu untuk dipercayai, bukan untuk ditanyai. Semakin Anda banyak tahu, semakin khawatir. Jadi nikmati saja di Unima, amin. Makan nggak makan, yang penting kuliah. Loh, Tuhan pasti pelihara. Loh, kalau Tuhan nggak tanggung-tanggung, Tuhan sudah buka pintu kalian di Unima, pasti Tuhan lanjutkan sampai selesai, amin. Jangan ada yang nikah di semester 2.
Kok nggak ada yang ngamen? Belum ada yang mau nikah ya? Loh, jangan ada yang nikah di semester 4. Semua sampai selesai, amin? Berapa? 4 tahun atau 8 tahun? 4 kali 2. Tapi saya beritahu, arsitektur itu lebih pintar daripada dokter. Arsitektur itu kalau mengukur kayu, wah 1 meter, keren. Dokter itu menurut saya profesi paling bodoh. Menurut saya ya, maaf ya, menurut saya kan. Dokter cuma tahu 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Tukang foto itu tukang foto masih bagus 3 kali 4, 4 kali 6. Coba tanya dokter, dokter ini obatnya dimakan, oh ini 4 kali 6. Waduh modal. Ketua RT masih lebih bagus 24 kali 1, kan? 1 kali 24 masih bagus dokter. Arsitek lebih pintar, tepuk tangan buat Anda. Arsitek lebih pintar. Nah, ternyata pohon pengetahuan itu tidak boleh dimakan. Jadi dalam tanda petik ya, Tuhan itu senang kalau kita bodoh. Atau dalam kalimat lain, Tuhan senang kalau kita banyak tanya sama Tuhan. Tuhan Yesus itu masuk hati, nggak masuk akal, nggak masuk otak, betul nggak? Waktu dia memberi makan 5.000 orang, nah, 5.000 orang, bayangkan 5.000 orang. Ya, teman-teman khususnya yang dari Medan, dari Papua yang banyak makan, bayangkan, Manado. 5.000 orang. Itu diberi makan dengan 5 roti, 2 ikan. Nggak masuk akal kan? Sampai teman saya pendeta, mungkin ini pendeta yang otaknya lagi ngeng, dia bilang, oh enggak mungkin, masuk 5.000 orang 5 roti. Lalu dia khotbah begini, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 truk roti. Saya cari ayatnya, mana truknya ya? Dan 2 ekor ikan paus. Dan memang enggak masuk akal, betul nggak? 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan, sisa berapa bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Karena dia memberi makan orang Yahudi. Kalau dia memberi makan orang Tondano, orang Minahasa, dia orang bawa tas kresek hitam, dia orang bawa bungkus, dia tidak ada sisa. Maka ayat di dalam Kinjil Matius akan bilang ini. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, masih adakah sisa? Tidak ada Tuhan, coba bungkus semua Tuhan. Sedangkan tulang, tuh kados kok. Itu cuma tulang, itu cuma kita pilih anjingnya, itu cuma kita pilih. Sedangkan cuma tulang ikan doang banyak. Nah, kalau itu masih jahat. Dia sisa 12 bakul karena yang dikasih makan orang Yahudi. Coba kalau orang tuh mohon tonsea sana. Itu tidak masuk akal. Mungkin kalian mikir, aduh Tuhan, duit saya tidak cukup. Tenang, Tuhan itu memang tidak untuk ditanyai, tidak bisa dimengerti. Kalian bisa mengerti nggak kenapa kalian tiba-tiba ke Unima? Mungkin ada yang nanya, kehidupannya bawa, betul nggak? Kenapa pohon pengetahuan nggak boleh dimakan? Itu juga membuat pertanyaan. Saya punya anak 4 tahun, kemarin baru ulang tahun. Kami baru rayakan minggu lalu di Singapura, di NCC Singapura. Sekarang dia masuk TKA. Saya tanya sama Mama itu, sama istri. Sebetulnya coba kita ngobrol dari hati ke hati ya Mami ya. Sebetulnya kenapa sih kok anak kita harus sekolah? Apakah itu diharuskan pemerintah? Apakah nggak enak ditanya mertua, kok anaknya Pak Pendeta belum sekolah gitu? Padahal pengetahuan itu berbahaya. Kalau pengetahuan membuat engkau tidak bergantung sama Tuhan, pengetahuan itu berbahaya, membunuhmu loh. Saya pernah naik pesawat, sama mungkin dia arsitek mesin pesawat mungkin. Nah, saya kan pendeta, saya nggak tahu. Saya duduk, dia duduk di jendela. Lalu mungkin baling-balingnya, gitu. Pak, ada masalah dengan baling-baling? Nggak ada. Saya ini Pak sekolah di Jerman Pak, ini bermasalah pesawat ini. Wah, yang samping saya ini pendoa syafaat. Turbulensi, waduh, kalian mata kasih kenapa? Oma, badia Oma. Ini biasa ini. Anggap Jo ini naik, ini sampan ke Tahuna sana. Sedap ini. Tapi ini karena dia punya pengetahuan bahwa ini bermasalah. Sudah Jo, tasono Jo, tidur saja. Semakin Anda tidak tahu, semakin Anda berharap sama Tuhan. Aduh bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Memang kehidupan ini tidak bisa dimengerti. Kehidupan itu dinikmati. Amin. Kuliah kalian itu dinikmati. Nah, tadi kan Pastor Daud kan ngomong tentang mimpi besar. Saya dulu punya mimpi mau sekolah musik. Jadi ceritanya saya lulus SMA itu tahun 95. Saya pingin begini. Saya dulu karena sering pelayanan, saya pingin kalau jadi pengkhotbah begini, saya itu minder. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong huruf R dulu. Ini kan nggak jelas kan? Karena persepuluhan untuk Tuhan kan. Saya nggak bisa ngomong huruf itu. Saya ingin jadi pemain musik. Wah, tapi papa mama saya nggak punya duit. Lebih tepatnya nggak, ingin papa saya kerja di rumah sakit tapi nggak care sama saya. Jadi saya punya kakak satu laki-laki, lalu papa saya ingin anak
kedua ini perempuan, lahirlah saya. Iya, lahirlah saya. Iya. Biasanya bayi lahir, oh, saya lahir, shalom. Pasti pendeta ini. Udah takdir kan? Lalu saya bilang ini, waduh, 95 saya lulus, saya sekolah Alkitab. Saya pikir sekolah Alkitab itu ada pelajaran musiknya, nggak ada. Saya disuruh buat batako, tanam pohon pepaya, aduh. Lalu saya diutus ke Kalimantan, 96, 97. Aduh, saya pingin kuliah musik, saya nggak, bukan ini saya ingin. Lalu suatu saat datanglah, waktu itu saya rajin membantu gereja, lalu datang seorang pendeta besar dari Jakarta. Saya jemput di airport pakai Win 100, motornya itu, Sidul anak sekolah. Wah, terus dia bilang begini, kamu ini rajin loh, kamu kuliah lulus apa? S1, S Dawet, S Kelapa? Saya bilang, enggak om, saya belum kuliah, cuma lulus SMA, terus sekolah Alkitab aja. Kamu mau nggak lulus sekolah S1 di Jakarta? Saya beasiswa, oh mau. Di Petamburan ya, sekolah teologi. Wah, kalau sekolah teologi saya enggak mau. Saya kalau sekolah musik saya mau. Itu 98. Akhirnya, aduh, saya ini banyak orang lihat saya punya banyak potensi. Cuma saya di hutan Kalimantan, ditempatkan di sana. Tiap hari saya ketemu monyet. Lama-lama ini monyet kalau dikasih lipstick jatuh cinta suka saya. Nafsu juga lama-lama ini. Teman saya juga lama-lama bisa jatuh cinta sama monyet, itu kan repot. Wah, terus akhirnya tahun 2000 datanglah sebuah undangan. Ada dari gereja Betel Indonesia bilang begini, kita akan membuat program studi musik gereja dan kita butuh kalau ada seorang pendeta pembantu yang masih muda belum nikah, kita sekolahkan. Saya mendaftar beasiswa. Wow, beasiswa dan diterima. Lalu saya berangkat dari Palangkaraya, mereka potong babi. Wah, itu tambi-tambi, itu nenek-nenek ya, tambi-tambi, buek-buek, nenek-nenek ngomong, ya nanti gak ketemu lagi ya, udah sekolah ya, pasti kalau udah ini, udah di Jakarta sukses sudah. Saya pergi ke Jakarta. Anda tahu ke Jakarta saya landing, itu saya ke kantor. Pak, saya itu Pak yang kemarin Pak. Kamu siapa ya? Dia lupa. Pendeta yang kedua susah saya hubungi. Sampai sore jam 6, bukan masalah saya nggak ketemu siapa-siapa, saya nggak punya tempat tinggal, saya pikir saya di asrama. Lalu saya kenalan sama mahasiswa Petamburan, hanya cuma cari tempat nginap. Saya terlunta-lunta, satu bulan saya terlunta-lunta. Teman saya bilang, wah kalau bisa main musik itu, saya udah bisa main musik dikit-dikit sebelum kuliah. Wah kayak kacang goreng, satu kali main ibadah, jreng 250.000. Wah, kalau satu hari 4 kali ibadah, 250 kali 4, 1 juta, lumayan. Senin 1, wah bisa dapat 4 juta, wah. Tapi itu nggak terjadi sama saya. Kenapa? Karena saya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan koneksi. Lalu suatu saat, saya pokoknya yang dari Kalimantan, gimana? Kuliahnya udah mulai belum? Belum tante, belum om. Suatu saat saya udah habis, nggak ada duit. Ini mimpi itu dipertaruhkan ketika keadaan nggak ada duit, nggak ada koneksi. Saya tidur di bawah jembatan Tomang, yang di Jakarta tahu, waduh, nggak ada. Saya tidur di garasi yang tempat orang oleh itu. Aduh, saya pikir gimana tuh? Lalu suatu saat saya lihat majalah di pinggir jalan, ada majalah Get Fresh, pembukaan sarjana musik gereja. Wah, Harvest International Theological Seminary di Karawaci. Waduh, uang saya masih ada 150.000. Wah, saya pakai untuk naik bis, lalu saya daftar 100.000. Wah, tes piano. Wah, tes. Kalau cuma lagu, waktu itu saya masih ingat lagunya, jiwaku merindukan lulus. Nah, sudah, masalahnya bukan ini. Minggu depan harus daftar ulang. Daftar ulang 3,5 juta. 3,5 juta. Saya nggak punya tempat tinggal, nggak punya makanan. Senin sampai Jumat. Kira-kira kalian tahu saya daftar hari apa? Hari Jumat. Kok kalian tahu ya? Nasibnya sama ya. Hari Jumat. Wah, waktu itu sekarang kampusnya udah punya gedung sini. Waktu itu kampusnya di lantai 3 UPH. Kalian tahu UPH? Kampus UPH, kampus uang papa habis. Ya itu. Yang tadi itu ya itu uang papa habis gitu ya. Pokoknya masuk situ saya pikir, wah itu kampusnya Agnes Monica, Marcella Salianti. Saya datang jam 6. Di papan pengumuman nama saya kan Daud, agak huruf kecil kan, urutan atas. Saya datang jam 6. Kenapa? Karena saya mau kelahi sama Tuhan. Saya bilang, nih lihat, nama saya dari sini. Saya butuh duit 3,5 juta. Saya robek-sobek ini ya. Kalau nggak ada uangnya, wah ya kan, pendeta ngajak kelahi sama Tuhan, keren kan? Pokoknya harus ada hari ini. Saya itu akan hari Jumat, dari Rabu saya nggak makan, nggak punya tempat tinggal, aduh. Lalu mulai jam 8, jam 9 udah mulai banyak mahasiswa baru daftar ulang karena hari terakhir. Kan mereka punya bahasa kan lu gue. Nah, saya kan 5 tahun di Kalimantan.
Saya nggak ngaku kalau saya dari Jawa Timur. Saya bilang saya orang Dayak. Karena waktu itu saya kurus, tinggi, hitam, dan hidup lagi. Kata istri saya begitu. Itu istri saya bilang saya begitu, makanya dia dulu nggak tertarik. Lalu saya mojok begini dulu. Kenalan, lu namamu siapa? Dari mana lu? Lu ngambil fakultas apa? Musik gereja. Ini ada seorang bapak. Posisi ini cerita ya, singkat cerita jam 11 siang. Nama kenalin. Nama saya Pak Iman. Saya udah punya istri. Kamu udah nikah belum? Belum, Pak. Saya pandangan saya mata kosong. Saya lihat ini hari terakhir jam 12 siang udah tutup. Saya ini pendeta. Saya punya jemaat di daerah Jembatan 5 Jakarta. Wah, kamu fakultas apa? Musik gereja. Berarti kamu bisa main keyboard dong? Ya, bisa, Pak. Puji Tuhan. Kamu mau nggak main di gereja saya? Saya udah berdoa lama, nggak ada pemain keyboard untuk doa malam tiap Jumat. Mau nggak? Nanti malam ini mainnya, nanti malam. Pandangan saya kosong, bilang, saya nggak butuh pelayanan, butuh duit tahu. Iya, dalam hati, tapi dalam jadi pandangan saya maunya kenyang. Mau nggak? Ini baru kenalan. Ya, ini mau. Tunggu ya, diam ya. Saya telepon dulu ketua departemen musiknya ya. Pak Sen, ini ada teman saya ini, mahasiswa baru. Dia bisa main keyboard, Pak. Boleh nggak main di cabang kita? Oh, boleh. Coba. Oke. Mau nggak kamu saya kenalin ya? Jadi itu UPH, Mas. Kami turun ke menara di depannya, ada namanya Menara Matahari. Wah, dia bilang ini kenalan dulu ya, kenalan supaya dia tahu ini koordinatornya. Kamu bawa itu ijazah, akte baptis segala macam, bawa semuanya. Wah, saya naik ke lantai 7 Menara Matahari. Dia seorang komisaris Lipo Group. Wah, masuk ruangan, saya lihat jam itu waktu meninggalin jam 11:15. Aduh, 45 menit. Saya dapat pelayanan, ini yang utama hilang ini. Aduh, betul. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Bagaimana kalau saya begini? Memang betul mau ajak kelahi, habis makan siang ini kita kelahi bisa-bisa berdarah dengan Tuhan. Naik. Pak Semnya lagi sibuk. Ini telepon satu di sini. Bisa hidup emang. Jadi bagaimana? Iya Pak, ini teman saya ini Pak. Nanti mau pelayanan apa boleh? Terus dia lihat begini. Ya. Boleh begini. Oh boleh. Oh jadi kamu bisa main musik? Saya cuma ngomong aja. Kayaknya sih bisa, saya nunduh aja. Pokoknya nunduh aja. Saya ditanya apa yang nunduh aja. Nunduh kayak anak babi yang cari duit 5 ribu. Tiba-tiba saya ditanya begini. Kuliah kamu siapa yang bayar? Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan saya akan enggak. Tapi saya enggak jawab pandangan. Oh gini, Pak Iman gini aja. Kita urusin dulu. Kamu uang kuliah kamu mau dibayar pakai apa? Saya lihat di jam di kantornya jam 11:30. Aduh mati saya. Ini obrolan lama sekali. 11:30, 31. Gini mau dibayar cash, giro, transfer, biliar, aduh apa aja yang penting duit aja lah. Singkat cerita selesai itu. Oke ini buat uang saku ya. Buat uang saku dia kasih saya 1 amplop isi duit. Nah saya itu pernah sekolah Alkitab di Semarang. Kami dulu pernah punya pengajaran namanya Salam Pentakosta. Jadi kami itu bisa merasakan kalau Salam Shalom, terima kasih Pak Sur buat pelayanannya, ini 100.000 1 lembar. Kami selatih, ini 1000-an ditumpuk-tumpuk cuma 10.000. Jadi saya kalau ngundang misalkan, kami kalau ngundang pelayanan salam tempel, kami bisa tahu itu. Getaran tangan, ini berapa? Ini cuma 15.000 ini. Kami itu terlatih. 6 bulan saya bilang, iya betul itu ada itu kalau di sekolah kita ada. Makanya saya kalau misalkan Ibu Debbie salaman, ini saya tahu berapa ini. Oh ini Pangeran Patimura atau Jenderal Sudirman, saya tahu itu kan. Kalau Jenderal Sudirman itu kan 100.000 kan, kalau Patimura kan ya 1.000 kan. Pedangnya nggak begini tapi begini ya, tapi enggak ya. Wah ini kayaknya agak tebel. Wah saya lari turun. Waduh, jam 11:45 saya naik. Waktu itu belum ada lift UPH. Ikan dia bekas parkiran mobil waktu itu dibuat kampus. Wah saya lari. Namanya Ibu Tio Tata Usaha. Jam 11:55 saya sampai, Bu, saya mau daftar. Dia mana? Kayak ini mahasiswa baru. Dari tadi kayak saya lihat kamu kan dari jam 6 pagi tadi sudah di kampus. Kenapa lu daftar? Iya Bu. Aduh Bu, cepetan Bu. Saya mau daftar Bu. Ini mau daftar ulang. Aduh ini sudah mau tutup 5 menit lagi. Ya udah cepat masuk. Karena dia mau makan siang. Dibuka itu komputer. Namamu siapa? Daud Bu. Ya Daud siapa? Daud Kuku Dwi Putranta Bu. Wah, hebat kamu ya. Kenapa Bu? Uang kuliah kamu lunas sampai semester akhir. Saya nangis. Sudah sampai semester akhir, jadi mereka bayar. Saya datang ke papan pengumuman. Yang tadi pagi cuma bagus saya itu ya. Yang tadi pagi cuma guyon. Jangan taruh kira
men. Saya pikir, misalkan uang yang di amplop yang dikasih itu kan, saya nggak tahu berapa harganya. Saya buka, saya naik dari Islami gitu ya ke Kebon Jeruk 1 juta. Waduh, saya itu naik bis itu. Tuhan itu ya kalau menolong ajaib, betul nggak? Memang Tuhan nggak masuk akal tapi masuk hati. Tepuk tangan buat Tuhan. Semakin banyak tahu semakin berbahaya. Banyak percaya, katakan banyak percaya. Bukan banyak tanya. Kalau saya udah semester 8 di arsitek, Tuhan belum ada pasangan, masih jomblo. Sekarang udah masuk Jonas, apa itu jomblo ngenes. Sedangkan truk ada gandengan, masa kita tidak ada gandengan. Sedangkan rektor uni masuk ganti, masa kita tidak boleh ganti, main Tuhan. Oh, kasihan kan, ya. Kuliah baik-baik dulu, betul nggak? Nah, Tuhan itu semakin kita mengerti, susah. Kehidupan ini nggak bisa dimengerti. Saya juga nggak mengerti kenapa saya di Manado. Saya dulu cita-cita mendingan di Jawa. Dulu saya kan cita-cita saya foto model. Nggak kesampaian jadi fotokopi kan nggak apa-apa. Masih ada fotonya kan. Makanya kalau saya khotbah jangan terlalu sering pakai kamera, karena setiap ada kamera print saya selalu post. Saya ini masuk PSK. Pendeta sadar kamera. Cepet post, ya nggak apa-apa kalau saya cepet. Ya, kalau direkam boleh, tapi kalau foto saya post kan. Tapi kehidupannya membawa saya. Saya juga nggak pernah tahu kehidupan. Tapi saya percaya Tuhan saya besar, amin. Tuhanmu besar. Saya ingin mengakhiri saya ini begini. Yeremia 29 ayat 11 begini. Aku tahu, kata Tuhan, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah tahu. Kalian kan dari siswa kemarin, sekarang sudah ada maha. Waktu saya kuliah Fakultas Ilmu Budaya di Guru Besar Ilmu Budaya UGM bilang begini, Anda ini sekarang maha. Ada mahanya, maha siswa. Tapi terhadap Tuhan jangan pernah Anda maha tahu. Percaya saja, amin. Percaya saja. Mau uang kuliah, kos. Saya pada waktu kuliah setelah kuliah di Jakarta, saya pindah ke Jogja. Saya ingin lanjut S1 lagi. Jadi ngulang S1 tapi fakultas lain. Nah, saya pikir begini. Mungkin Tuhan bisa pakai cara. Saya edarin proposal beasiswa nggak ada. Saya ingat waktu itu di perempatan itu kantor pos Malioboro, perempatan yang kantor pos ada monumen serangan bom 1 Maret. Saya harus bayar uang kontraan. Dan kalau di Jogja, kalau kuliah di Jogja nggak ada sepeda motor, susah. Kalau naik angkutan banyak ngetemnya. Jadi Tuhan, dulu kan Tuhan pernah tolong saya, ada orang salah transfer gitu. Saya pikir Tuhan, jadi setiap kali saya KTM siapa tahu ada yang salah transfer gitu. Ternyata enggak. Tapi Tuhan pelihara juga saya di Jogja. Artinya Tuhan pelihara. Kalau burung di udara diberi makan, apalagi engkau, amin. Tuhan Yesus nggak mati untuk burung di udara, mati untuk Anda semua, amin. Yang mati untuk Anda itu bukan malaikat, juru selamat Yesus Kristus, amin. Saya ingin akhiri dengan satu cerita bahwa Lukas 2 ayat 8 bilang begini, sebab hari ini, bukan 2000 tahun yang lalu, ayatnya bilang, hari ini telah lahir juru selamat. Kita semua butuh juru selamat, amin. Saya beritahu, Yesus bukan juru pindah. Yesus juru selamat. Bukan juru pindah dari neraka, pindahin ke surga. Enggak, dia enggak hanya sekedar itu. Dia menyelamatkan keuanganmu, amin. Menyelamatkan penyakit kanker, kantong kering, amin. Menyelamatkan perasaan, termasuk menyelamatkan kampus ini, amin. Menyelamatkan semua hal. Juru selamat, kita butuh juru selamat karena kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Saya kasih tahu ya, waktu saya pacaran sama istri saya. Nah, istri saya di BSD di Jakarta, Tangerang. Saya di Batam. Kami pacaran jarak jauh. Istilahnya itu apa pacaran jarak jauh? Long distance relationship. Ya kan, jarak jauh. Saya itu apel kunjungan 1 bulan sekali. Karena berarti ongkos ya. Kalau pacaran jarak jauh berarti ongkos ya. Berarti ongkos. Waduh, saya datang. Saya kalau datang itu nggak boleh nginep di hotel, harus nginep di pastoral gereja. Kalau kami pacaran, istri saya itu nggak bisa masak, betul-betul nggak bisa masak. Nah, saya mau cerita bedanya bisa masak sama juru masak. Jadi kalau dia pagi gitu ya, Senin pagi dia datang sama saya. Waktu itu saya kalau masih pacaran nggak kayak sekarang. Sekarang panggilan papi mami, dulu panggilannya beb sama ay. Ya. Sebetulnya itu bebek sama ayam sebetulnya. Cuma ya karena kami pendekin beb sama ay supaya nggak kelihatan. Terus dia bilang begini, beb. Nah, beb, aduh itu kalau cewek bilang beb itu kayaknya embun turun gitu ya. Beb, mau makan apa? Ya,
namanya juga cowok kan, aduh kalau main tua yang masa, aduh